sama sore terkamar sore ya sekarang ya? Sore, sangat sore ini sekali. Nih, nyari orang ini susah banget nih. Sibuk. Ini udah janjian berapa minggu nih? Ada sekitar 2 minggu ya? 2-3 mingguan kalau nggak salah. Sibuknya kayak wali kota aja nih. Iya, Kita udah iya. janjian di terkamar ya. Mundur lagi besok ya jadi. Nah, sekarang nih Alhamdulillah tangkap. hari ini kita Alhamdulillah. bisa ketemu di Bisa sini. ketemu di sini. Alhamdulillah cuaca juga kayaknya Bagus. cukup mendukung ya untuk sekedar. Ini kita lihat pemejahan nih. Iya. Oke, pasti nggak asing lagi ya. Iya. Ini saya ketemu Bung Kamil. Mungkin terkamar ada yang kenal sebagai wasit, Iya. ada yang kenal sebagai Reporter reporter. juga. Iya. Kalau saya awalnya kenal Bung Kamil itu reporter. Makanya saya pasti nggak asing lah ya terkamar kalau yang nonton rajin sih dengan slogan WOW Amazing. Oke, terkamar ini nih Bung Kamil, saya mau nanya nih. Ini kan sepak bola nih khususnya Tarkam lah ya. Iya, iya. Lagi diberhentikan dulu nih Ya, saat sementara pandemi. waktu ya. Kita ikuti instruksi pemerintah dulu. Nah, Bung Kamil nih apa kegiatannya? Apa di rumah tetap komentator? Sebelumnya Tarkamers saya perkenalkan, saya Bung Kamil seperti biasa akan mengocok sedikitnya perut Anda. Walaupun dengan suasana yang sedikit agak berbeda, cuma kita berdua ditemani oleh ya lapangan yang cukup hijau Dan angin dengan sepoi-sepoi. angin yang cukup sepoi, sangat mendukung sekali. Mungkin kegiatan sehari-hari lebih banyak di rumah karena semenjak adanya pandemi seperti ini juga anjuran dari pemerintah di rumah aja katanya seperti itu. Jadi aktivitas juga lebih banyak di rumah untuk menjaga kebugaran. Mungkin hanya beberapa kali sekali-kali kita jogging ya di lapangan inilah. Sedikitnya kita mengeluarkan keringat Biar terbugar ya. kita bugar juga. Meskipun puasa, Ya, meskipun alhamdulillah. pandemi, tetap ikut instruksi Iya, betul. pemerintah, pakai masker, cuci tangan. Iya, kebetulan maskernya saya belum dibawa nih. Ada cuma belum dibawa. Gak apa-apa. Iya. Nanti kalau ke jalan baru kita pakai Iya, masker. betul. Ikuti ajaran, tetap kita Iya, dari iya. pemerintah. Betul. Biar cepat pandeminya beres nih. Amin. Iya, Wabahnya. itulah Jadi kita harapan kita bisa- semua. Bisa dengar Bung Kamil lagi. WOW Amazing. Ciak. Penonton minggir lah pokoknya ala Kang Baridin. Iya. Oke, Bung Kamil. Mangga. Nih, bagaimana sih ceritanya nih Bung Kamil tuh bisa terjun jadi komentator Tarkam di sepak bola loh. Kalau awal mungkin tidak sengaja karena di lapangan kita Pamijahan ini dulunya itu sering ada antar RT ya. Oh, Antar RT di situ kan yang namanya orang kampung itu senang dengan keramaian. Apalagi ada sepak bola walaupun itu tanpa alas kaki, cokoran kan ada membran itu sebenarnya kemana-mana itu nggak ada MC lah. Di situ awalnya itu Kamil sama teman-teman, ayo sih yang penting ada suara aja, ada suara aja. Nah, jadi ya coba-coba sih malu-malu gimana coba di sini. Kemudian entah ada ide dari mana, asal dapat kata-kata waktu itu awalnya apa yang terjadi di situ saya ucapkan. Ternyata tanggapan dari penonton situ ada yang oke lah, ada yang lucu lah, ada yang senang. Akhirnya setiap saya nggak ada pertandingan waktu itu, udah Kamil aja yang MC, enak katanya. Itu kata orang yang nonton. Nah, itu awalnya dari situ. Kemudian tanpa sengaja juga pertama kali MC pakai membran kalau nggak salah itu di lapangan Kaliwadas, Kelurahan Kaliwadas. Itu Fajar Saputra yang pertama. Itu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah, 2007 itu pertama kali pegang mic. Pertama kali pegang mic itu juga masih kata-katanya terpatah-patah tuh. Belum bisa sama sekali. Pertama kali. Ini ya. Masih mencari, bahannya juga masih mencari. Cuma kan bisa kan bisa kena biasa. Iya. Lama-kelamaan akhirnya muncullah ide-ide dengan kata-kata amazing. WOW Amazing. Ya, saya kan paling ingat ke Bung Kamil tuh itu aja dulu Iya, tuh. Kita amazing. saya ketemu tuh di Kantingan kalau nggak salah ya. Iya, pertama kali kita ketemu di Kantingan itu Tahun 2018 kalau nggak 2017. 2017. Itu awal kita ketemu di situ. WOW Amazing. Itu awal kali tercetus kata-kata WOW Amazing. Bung Kamil, Iya. ini saya suka penasaran ya.
Saya kan juga sempat siaran, cuma kalau dengar komentator Tarkam tuh kayaknya lebih cepat mulut daripada otak nih. Jadi bahasa itu tinggal ngambil ya. Tinggal ngambil aja, Tinggal come on. dipikirkan, iya. Nih, ada ini nggak tips dan trik nih untuk jadi komentator Tarkam yang handal? Barangkali punya tips apa latihan A, I, U, E. Ya, konsonan ya, konsonan dan vokal. Kalau tip mungkin ya lebih ke pribadi masing-masing ya, individu masing-masing. Pertama menjaga pita suara, kemudian juga mungkin juga kesehatan. Kalau untuk trik sendiri, mungkin saya sendiri kalau khususnya di Tarkam, mungkin trik saya satu, bagaimana membuat suasana itu hidup. Ketika pertandingan lagi seru-serunya di situ, kita bikin suasana semeriah mungkin. Tapi ketika pertandingan juga ada kalanya tidak enak ditonton. Nah, di situ MC berkata, harus pertandingan ini menarik walaupun pertandingannya tidak semenarik yang kita katakan. Seolah-olah yang dari luar ini, oh pertandingan ini meriah. Jadi membuat orang itu akan penasaran. Di situ dengan banyolan kita, dengan keseriusan kita, juga pertandingan yang seperti itu akan lebih hidup dan lebih hidup lagi. Dengan adanya trik dan juga mungkin strategi itu tersendiri, mungkin ya MC juga akan membawa suasana penonton ini lebih happy. Mungkin di situ happy yang penting WOW amazing. Tendangan membelah lautan. Nah itu umpan membelah lautan. Kemudian kata-kata di mana bola ditendang 2 hari 2 malam belum datang. Nah ini kan bahasa apa seharusnya di bola kan tidak ada, cuman hanya membawa suasana. Ketika tendangan ala Subasa, sebenarnya itu tendangan yang impossible sebenarnya. Tapi inilah tapi lo Tarkam ya, seninya Tarkam. Seninya Tarkam juga seninya dari mulutnya seorang MC. Kalau kata orang Jawa MC suara. Karena kalau nggak ada reporter itu bukan Tarkam, nggak rame. Tidak hidup. Jadi kemudian ya betul. Kemudian juga pertama nilai penjual kecil, merasa terekspos. Nah, apalagi sponsor. Wah, itu waduh, itu sebenarnya kalau di TV mahal itu. Cuma yang Tarkames ya. Yang penting jalan, meriah, sukses itu. Kemarin juga saya tanya tuh Tarkamer ya, rindu sama Tarkam nggak? Rindu apanya? Ada yang rindu cilok. Nah itu. Ada yang cilor, ada yang rindu reporter yang ambiar. Tapi kalau nggak gitu nggak rame. Betul. Nih, Mas Kamil, ini kan udah hampir 2 bulan ya. Iya. Kita nggak ketemu di lapangan. Betul. Cuma sekarang di lapangan kosong lagi. Gondrong. Apa rindu nggak nih ke Tarkam nih? Komentatorin Tarkam lagi, serindu apa gitu? Kalau diibaratkan tuh? Kalau dibilang rindu, sangat rindu sekali. Kalau dikatakan tidak rindu, bagaimana ya? Kita orang-orang lapangan sangat mendambakan geliatnya sepak bola, khususnya Kabupaten Cirebon, di mana turnamen seharusnya kan berjalan banyak sekali turnamen di Cirebon. Yang namanya rindu, sangat rindu. Apalagi rindu dengan sorak-sorai penonton. Seorang reporter pasti rindu dengan sorak-sorai penonton. Karena hidupnya pertandingan, hidupnya sebuah turnamen, ramenya Tarkam pasti adanya reporter dan juga ramenya masa yang datang ataupun yang terkenal Tarkamus. Jadi rindu sorak-sorai. Iya. Terciptanya dari Tarkamnya. Itu. Apalagi ketika datang pemain asing. Itu tuh. Pasti yang namanya MC akan mengekspos habis-habisan. Contoh kecil lah, misalnya di situ ada namanya Musa. Padahal itu dari mana datang pemain asal Kamboja ataupun asal Kamerun, penonton akan lagi lebih semarak lagi. Betul. Tertarik untuk nonton. Karena Tarkam itu menurut saya hiburan. Betul. Hiburan rakyat lah ya. Iya. Hiburan masyarakat gitu, dan emang situ ada segi hiburannya, ada dramanya nih. Yang pasti sejuta kejadian di situ akan terjadi, sebuah fenomena yang tidak akan pernah kita lakukan dan tidak akan pernah terulang lagi. Nah, hanya di Tarkam. Kalau di TV udah jelas, 1 gol pasti 5 kali tayangan ulang, tapi yang namanya Tarkam susah. Tapi kalau flashback ke belakang, kita lihat sekarang ada media kan, fotografer.com misalnya. Nah, di situ kan kita baru ada kejadian itu juga sebatas berapa kali. Oke, Tarkamer nih, saya datang ke Bung Kamil ini mengobati rindu Tarkamer yang kemarin tuh ada yang rindu reporternya. Nih, saya pokoknya ketemu Bung Kamil,
nanti apa kita lihat di video di alhamdulillah sehat Bung Kamilnya dan juga terkamar mudah-mudahan pada sehat ya. Amin, amin, amin. Oke, lanjut lagi nih Bung Kamil. Nih Bung Kamil punya harapan nggak setelah nanti wabah ini pulih besok atau lusa nih, mudah-mudahan cepat pulih nih. Ada harapan nggak untuk atau saya lupa aja nih pertanyaannya. Mana sih? Oh ini, jika cepat pulih kayaknya kembali normal tuh harapan. Kalau harapan apa nih? Mungkin cukup besar harapan saya dan juga mungkin rekan-rekan semua, khususnya saya sendiri reporter juga pecinta sepak bola, kemudian referee, semua perangkat pertandingan juga tentunya sangat merindukan sekali dengan berakhirnya pandemi khususnya. Mungkin akan lebih tertatanya sebuah turnamen Tarkam yang lebih rapi, tidak tumpang tindih. Jadi semua kalangan bisa menikmati, tidak pilih-pilih di mana pertandingan lebih menarik di situ. Tapi ketika pertandingan itu diatur dengan sedemikian rupanya, mungkin kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Mungkin harapan saya seperti itu, khususnya untuk ASKAP Kabupaten Cirebon bisa menata Tarkam itu dengan rapi dan sangat rapi sekali. Ya jadwalnya. Mungkin jadwal iya, ke arahnya ke jadwal. Biar apa orang nggak pecah gitu ya, penontonnya bisa sini. Bisa konsentrasi kepada satu lapang. Jadi tidak terpecah untuk hari ini kemana nih. Mungkin seperti itu. Harapannya tentu harapannya akan lebih baik lagi. Oke Bung Kamil nih punya pengalaman momen yang senang atau tegang atau sekaligus tuh udah tegang senang atau senang jadi tegang gitu. Ya, mungkin kalau menemui momen ataupun suasana yang tegang mungkin ada di Tarkam juga beberapa pertandingan, tapi yang paling saya ingat sampai sekarang sebelum pandemi, yaitu antara ketika saya mengomentari pertandingan eksekutif dan legislatif. Di mana pertandingan di eksekutif itu masuk nama-nama yang cukup dikenal lah orang masyarakat Cirebon, adanya Bapak Haji Imron, Bupati Cirebon, kemudian juga ada Bapak Kapolres, kemudian Bapak Dandim, kemudian juga ada anggota DPR, ketua DPR-nya juga, itu ikut semua dalam pertandingan itu. Entah mengapa juga Pak Heru juga mempercayakan Kamil untuk mengomentari pertandingan itu. Jadi komentator ya? Iya, komentator. Itu benar-benar suasana yang menurut saya cukup tegang juga. Ketika saya mengucapkan salah kata, misalnya sebuah pertandingan, kalau nama-nama yang pendek seperti Tarkam biasa sih mungkin udah nggak asing, tapi ini nama panjang harus Haji Imron dengan gelarnya Bupati Cirebonnya. Waduh, ini benar-benar menguras pikiran juga, tenaga pikiran nih harus bagaimana nih supaya hidup pertandingan itu. Kalau kita lurus-lurus aja mungkin ya bagaikan iya sayur kurang garam gitu istilahnya tuh, nggak sedap. Tapi ketika kita masukkan banyolan, tapi ketika saya masukkan banyolan itu apakah mereka juga menerima? Tapi mudah-mudahan mereka menerima, khususnya bapak-bapak yang di atas sana. Ketika saya mengomentari bapak ini begini mudah-mudahan terima juga. Tapi kan tetap ada rasa was-was, tegang juga, senang juga dipercaya pada itu momen kan, itu momen dimana pertandingan itu kan diliput oleh koran lokal juga, kemudian juga ada televisi lokal juga yang meliput. Reporternya diliput, ini waduh salah kata masuk koran dan juga wah ini Bung Kamil ini nanti WOW amazing. KML. Iya, KML-nya nanti benar-benar itu salah satu momen sampai yang saat ini yang saya ingat ketika saya mengomentari si pertandingan, ketika legislatif, eksekutif benar-benar tegang, sangat tegang, dibilang santai, sangat santai. Tapi saya juga harus bisa membawakan suasana. Berbaur loh ya. Berbaur. Seneng, tegang, seneng. Kadang-kadang dibalik. Iya. Tegang, seneng. Iya. Kadang-kadang dibalik lagi. Iya. Nganes, nganeg. Iya. Dan penontonnya itu kan bukan sembarangan orang. Rata-rata kan Dr. Andes, Kamil, apa sih Kamil? Asal keluar kata-kata, aduh. Tapi kan saya lihat mimik muka mereka itu ada yang ketawa geli, ada yang terbahak-bahak. Suasana itu hidup. Walaupun ya pertandingannya sih biasa-biasa aja, tapi alhamdulillah saya bisa membawakan pertandingan itu sampai selesai dengan kesan yang banyak positifnya kepada saya, banyak yang ngacungin jempol. Saya paling seneng katanya kalau di MC sama Bung Kamil, momennya hidup walaupun sedih. Itu juga bikin saya seneng, itu salah satu momen yang bikin saya seneng. Tegangnya ketika saya mengomentari pertandingan, senangnya setelahnya itu banyak yang mendukung setidaknya. Bagus Bung Kamil, ada yang bilang seneng, sedap, asik, hidup. Nah mungkin di situ senangnya ada, tegangnya yang luar biasa, amazing.
amazing pokoknya ya. Iya. Karena tanpa ambiar nggak bakal rame nih. Betul itu pertandingan tidak akan rame kalau kita tidak membumbui kata-kata ambiar atau amazing. Amazing. Iya. Oke, Tarkamar, masih suasana sore di Pamijahan. Ini juga sempat kita jepret di sini pas kalau nggak salah tahun berapa ya, Desember ya, tahun 2018 ya, 2018 di sini dia. 2018 pas hujan-hujan tuh. Betul. Oke, Bung Kamil, ada pesan nggak nih buat Tarkamar sama insan sepak bola? Ada Bang, cuman kalau saya terus yang ditanya kayaknya kurang meriah nih pertanyaannya. Barangkali pesannya titip tajuk dan fakir miskin. Nah itu. Tapi sebelum saya menjawab, boleh Bang saya bertanya dulu nih ke Bang Ibang. Barangkali pertanyaan dia tadi soalnya kelihatan pengen nanya nih. Iya, cuman kayaknya belum ada kesempatan nih, Oke, siap. Tuh, sampai saya siapkan di HP saya pertanyaannya seperti apa. Nanti saya cari dulu. Nah, ini pertanyaannya mungkin simpel sekali nih Bang pertanyaannya Bang. Kira-kira Bang, khususnya Abang sendiri dan juga teman-teman yang mengelola Tarkam, seberapa besar sih keinginan Abang untuk segera meliput pertandingan khususnya Tarkam di Kabupaten Cirebon, khususnya dulu sebelum menjalar ke Ciayu Majakuning Bang? Waduh, kalau bilang pengen cepet nih, sore ini juga pengennya mau nih gitu, udah rindu banget. Jadi kan kadang-kadang kalau saya jepret tuh, kalau lama kadang-kadang nggak ada jenuh juga. Mungkin ini kesempatan, maksudnya dikasih waktu untuk libur nih, biar nanti pas ketemu tuh, waduh gimana gitu. Kan saya juga kalau misalnya jepret, rindunya tuh pas pulang ke rumah, lihat hasilnya tuh, ngeblur, nggak ada yang bagus. Nah itu tuh sebenarnya, karena kalau ngejepret sepak bola kan kayak senjata itu, pokoknya rindu banget lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau rindu dengan ketemu dengan wasit, dengan reporter, dengan penonton. Nah ini Bang, semenjak mungkin ya seperti kita tahu semua juga, Tarkam di rumah juga mungkin tahu semua, semenjak adanya pandemi COVID-19, mungkin semua kegiatan khususnya olahraga itu terhenti. Semua terhenti. Kegiatan apakah Bang yang dilakukan Abang selama tidak meliput khususnya sepak bola? Apakah meliput cilok atau meliput apa gitu setelah semua kegiatan khususnya yang mengumpulkan massa itu dihentikan? Jadi kemarin tuh kita berpikir untuk kita ngapain ya gitu, nggak ada kerjaan kan? Betul. Udah ngambil gambar-gambar aja dulu awalnya tuh terus paling juga kita cek-cek Instagram, YouTube, ngecek itu aja. Ternyata pas kita lihat grup sepak bola di WhatsApp, mereka rindu sepak bola. Apa sih yang mesti saya lakukan dengan kerinduan mereka? Terus akhirnya saya berpikir, udah deh, kerinduan ini kita visualisasikan. Misalnya kita ketemu orang-orang yang terlibat di Tarkam, pelaku-pelakunya, para Tarkamar juga kita upload di YouTube, dan ya mungkin juga nanti ada teman Bung Kamil yang alhamdulillah Bung Kamil sehat, alhamdulillah kan? Itu ketemu nih orangnya ada gitu. Jadi ya istilahnya jangan putus silaturahmi lah gitu. Kita kan di Tarkam itu keluarga lah semua juga gitu. Begitu. Ya paling juga yang saya kerjakan seperti itu sekarang nih. Sejak pandemi emang saya stay at home dulu 2 minggu, terus berpikir mau ngapain nih gitu. Karena kalau kita nggak digerakkan ini otak nih, takutnya nggak keluar nih ide-ide gitu. Mungkin juga jepretan kamera itu akan terhenti ya, kalau tidak ada seperti itu. Jadi seharusnya menjepret, tidak jepretan akhirnya berkarat. Mungkin salah satunya di situ. Jepreter lah. Oke, Bung Kamil, aduh, biasa nih. Angin sepoi-sepoi itu bikinnya ngantuk. Suasananya mendukung sekali. Bang Iban, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman Tarkam juga yang sekiranya pengen diekspos gitu loh. Dan diekspos ke media khususnya YouTube yang sekarang lagi booming lah, YouTube, Instagram. Seperti apa sih caranya supaya bisa diliput khususnya oleh programnya Bang Idam sendiri? Tinggal kontak kita, ngobrol aja dulu. Iya. Soalnya kan kita juga win-win solution aja gitu. Mereka kita liput, pokoknya ngobrol lah.
misal mau kerjasamanya dari awal mana dulu nih, misal dari awal atau dari udah pas pertandingan aja, pembuka sampai final gitu. Jadi itu open ya untuk siapa aja ya? Siapa aja. Itu Bang Ivan khususnya hanya meliput kegiatan olahraga aja atau ke hal-hal lain gitu? Misalnya kegiatan apa gitu misalnya diliput, itu kira-kira masuk nggak Bang Ivan? Selain sepak bola, misalnya kegiatan 17-an misal ini semisal, itu bisa diliput atau media ini hanya terkhususan untuk insan sepak bola atau khususnya orang-orang berjalan di kegiatan olahraga? Ya, bisa aja sih. Di yang lain juga. Selama kita nggak bentrok sama Tarkam. Kan kita juga namanya Tarkam Photographer Club TV, Tarkam Photographer Club. Bisa aja kalau yang 17-an atau apa bisa. Iya. Cuma kan dengan art sederhana bagaimana kita menghasilkan satu yang maksimal. Iya, betul. Di Tarkam kan kita masih punya art yang sederhana, tapi pedoman kita tuh simplicity is beautiful. Jadi dengan art yang seadanya, bagaimana hasilnya bisa maksimal. Iya. Karena saya sendiri banyak sekali mendapatkan mungkin ya dari teman-teman akan merasa sangat bangga sekali ketika kegiatan mereka itu direkam oleh salah satu ya yang sekarang lagi booming lah, Tarkamers, misalnya fotografer Tarkamers seperti ini akan lebih memiliki nilai jual lebih katanya itu. Mungkin benar juga. Salah satunya misalnya dalam kegiatan apa atau apa, setelah diliput oleh itu mungkin akan banyak lebih luas dikenal oleh masyarakat. Ya, walaupun hanya dalam tatanan wilayah Kabupaten Cirebon, tapi lebih dikenal. Jadi mungkin banyak yang panitia misalnya kan ada wasit nih, panitia kan udah nggak mikirin lagi pertandingan, ada wasit yang ngurus pertandingan. Ada kita panitia udah nggak mikirin dokumentasi. Nah, itu sebenarnya meringankan panitia. Betul. Karena kalau panitia mikirin, kamu jadi wasit, kamu yang wasit asisten satu, kan bingung. Tapi kalau kita udah ngomongin wasit, misalnya, udah wasit yang ngurusin kan. Mereka yang bertugas si A, si B, ini si C, udah kita mah udah santai aja sebenarnya. Nah kadang-kadang kita nggak mikir ke sana. Kayak misalnya reporter Bung Kamil nih, Bung Kamil, reporter, kan kita nggak mikirin mau ngomong apa nanti ya. Nggak mikirin, udah Bung Kamil aja yang mikirin. Mungkin pertanyaan ini sedikit menggelitik ini Bang ya. Kira-kira berapa sih biayanya? ini pertanyaan yang sangat menggelitik ini. Berapa sih biayanya? Itu tergantung kesepakatan atau memang harus ada upah tersendiri gitu? Kesepakatan sih. Kesepakatan. Emang ya kita belajar profesional aja. Betul. Emang harus ada apa? Fee. Tapi kalau soal fee kita bisa diobrolin. Enggak harus gini enggak. Harus bisa diobrolin lah. Karena kan ini urusannya 1 bulan ya, 32 pertandingan. Kita ngobrolin bagaimana enaknya, kita bantu untuk promosi. Jadi mereka udah nggak mikirin promosinya. Ya kayak dia saya tadi, komentator udah urusan Bung Kamil, wasit udah urusan wasit Askap. Promosi kita sama dokumentasi. Mereka udah nggak mikirin lagi. Tinggal duduk manis, udah. Jadi rekan-rekan, jangan canggung dan jangan ragu-ragu. Hubungi Bang Idam. Mantap. DM aja ke Tarkam Photographer Club. DM tuh. Itu sangat simpel sekali, tinggal DM. Ngobrol ya, apa ngobrol aja dulu. Jadi nggak jadi santai. Yang penting kan kalau saya sih ngobrol nih, Bung Kamil mau Tarkam ngobrol nggak jadi ya nggak apa-apa. Yang penting silaturahmi. Betul. Itu dulu, silaturahmi dulu lah. Nanti kan hasilnya bisa dilihat. Oh gini hasilnya, oh gini. Mungkin kalau diterangin sekarang harus ini buku. Oke, Bung Kamil, kita kembali lagi ke laptop. Siap. Pertanyaan tadi yang sempat terputus. Ini pertanyaan nggak terakhir juga sih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Siap. Pesan untuk Tarkamer dan insan sepak bola nih, insan sepak bola Cirebon. Khususnya untuk Tarkamer ya. Mungkin yuk kita sama-sama belajar sabar lebih dahulu. Patuhi anjuran pemerintah untuk lebih banyak di rumah, juga selalu mengenakan masker ketika kita mau keluar. Yang jelas untuk sepak bola Cirebon ataupun apa sih pertanyaannya? Insan sepak bola Cirebon, jangan putus latihan walaupun di rumah. Khususnya pelaku sepak bola, kita juga yang referee khususnya jangan berhenti latihan.
demi kebugaran kita ketika pandemi berakhir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bugar, sehat, dan kembali berjalannya turnamen seperti biasa, namun dengan harapan jauh lebih baik. Ini itu yang penting, jauh lebih baik lagi. Iya. Lebih baik dari segi manajemen turnamennya, dari semua pengelolaannya, lebih baik lagi. Betul. Bener, Pak Kamar. Oke, Pak Kamar, ini kita udah sore nih, udah lagi ngabuburit, barangkali keburu maghrib. Siap. Terima kasih buat Pak Kamar. Nah, Pak Kamar yang mau ngusulin siapa lagi nanti yang bakal interview, Pak Kamar bisa komen di kolom komen atau di DM ke Tarkam Fotografer. Jadi tinggal mau wawancara ini dong. Nah, ini kan udah kemarin ini udah terjawab nih. Kita ketemu Bung Kamil. Pokoknya mah Pak Kamar, sampai berjumpa lagi. WOW Amazing. Kami rindu sepak bola. WOW Amazing. Sepak bola Cirebon, Wani Murug.